Setelah kecelakaan malam itu, Asep sangat terpukul. Ia seakan tidak percaya bahwa ia harus kehilangan istri yang sangat dicintainya beserta calon anaknya. Hari itu, Lasmi dimakamkan. Tetangga menaruh iba, meski ada beberapa yang berbisik Lasmi tewas saat hamil. Arwah Lasmi yang menyaksikan penguburan itu mencoba menenangkan Asep, tapi alam mereka sudah berbeda. Lagi pula, Asep sangat mencintai Lasmi. Ia tidak siap untuk kehilangan. Melihat suaminya bersedih, Lasmi tiba-tiba teringat sopir yang menabraknya. Amarahnya memuncak. Ia ingin membalas dendam kepada orang yang telah menyebabkan itu semua. Seketika, wujudnya berubah. Tatapan matanya penuh amarah, dengan wajah yang menyeramkan. Ia menjadi kuntilanak merah. Sontak, ia langsung terbang ke jalan tempat kecelakaan. Ia bermaksud untuk menunggu mobil yang menabraknya melintas. Ia menunggu semalaman. Sayang, mobil itu tidak pernah muncul. Lasmi kembali ke rumah Asep. Ia mengamati Asep yang sedang menyapu dari pepohonan. Asep banyak termenung, seakan ia belum percaya semua ini. Lasmi mencoba untuk memberitahu bahwa ia ada di sekitarnya, namun Asep tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian, Dadang, sahabat Asep, datang dengan membawa makanan. Ia ingin menghibur sahabatnya itu, sekaligus mengajak pentas sinden agar Asep cepat melupakan kejadian itu. Setelah Dadang pergi, Asep mengambil serulingnya. Ia memainkan sebuah lagu. Lasmi mengamati jauh, sembari mengingat masa-masa mereka bersama. Asep pun kembali teringat sosok Lasmi, juga calon anaknya yang telah mereka tunggu selama 10 tahun. Pada hari yang dijanjikan, Asep berangkat bersama rombongan sinden Dadang. Meski pagi tadi penyakitnya kumat, ia tidak ingin mengecewakan Dadang. Mereka telah memiliki sinden baru. Lasmi yang mengikuti Asep tahu bahwa suaminya sedang merasakan sakit. Tapi Asep yang kakinya mulai kesemutan bersikeras untuk menyelesaikan pentas, meski kadang ia memainkan nada yang salah. Setelah pentas, seorang wanita Belanda menghampiri Asep dan menanyakan kesalahan nadanya. Juga ia bertanya, kemana sosok sinden yang selalu bersama Asep? Mendengar hal itu, Lasmi tersinggung dan membuat gelas di sekitar pecah. Sepulang dari pentas, Asep masih merasakan sakit. Ia hendak beristirahat. Ia membaringkan badannya menghadap sisi di mana biasanya Lasmi tidur. Lasmi merasa iba kepada suaminya.
Ia pun ikut berbaring. Sayang, Asep tidak tahu. Ia hanya merasakan hawa yang tidak enak. Mengetahui hal itu, Lasmi segera keluar rumah agar Asep dapat beristirahat. Di luar rumah, ia melihat sosok seperti dirinya berbaju putih tertawa. Mereka berada di pohon di sekitar rumah Asep. Tidak ingin Asep terganggu, ia kemudian tertawa membalas mereka. Kekuatannya yang besar membuat kuntilanak lain takut dan pergi. Suatu hari, Pak Jajang, ayah Asep, datang berkunjung. Ia tidak tega melihat Asep yang sedang sakit. Asep harus melakukan semuanya sendiri selepas kepergian Lasmi. Bahkan, Pak Jajang menawari Asep untuk menikah lagi, tapi Asep menolaknya. Tiba-tiba, Pak Jajang membahas kecelakaan Lasmi. Ia sebenarnya sudah tahu penabrak itu adalah supir pengangkut sayur di pasar. Namun, ia tidak ingin membuat Asep menjadi pendendam. Mendengar hal itu, amarah Lasmi memuncak. Akhirnya, ia akan bisa membalaskan dendamnya. Sayang, Pak Jajang tidak menyebutkan nama sopir itu. Lasmi mengikuti Pak Jajang. Hawa amarahnya kian terasa. Ia mengikuti Pak Jajang melewati pasar dan sampai ke sebuah gubuk lengkap dengan mobil terparkir di depannya. Penabrak Lasmi. Sopir itu berkali-kali meminta maaf kepada Pak Jajang. Ia tidak berani menemui Asep secara langsung. Pak Jajang menenangkannya. Ia menepuk pundak sang sopir. Lagi pula, ia masih memiliki anak kecil berusia 4 tahun yang bernama Odong. Lasmi menatap dengan tajam. Akhirnya, dendamnya akan terbalas. Sopir itu harus merasakan penderitaan, dan ia tahu dengan cara apa. Anaknya. Mulai saat itu, Lasmi selalu mengikuti Odong, bahkan saat ia tidur. Ia bahkan pernah membuat Odong ketakutan sampai pingsan saat main petak umpet. Malam ini Odong sedang tidur. Tiba-tiba ia terbangun dengan sosok wanita merah memegang kepalanya. Sontak, ia berlari menuju ibunya. Sang ibu segera menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Suaminya itu si supir, jadi mengingat perempuan yang telah ia tabrak. Lasmi menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Suami istri itu selalu mengawasi Odong. Namun hari itu, sang istri sedang membantu kerabatnya hajatan. Odong bersama ayahnya, si supir, narik ke pasar. Dengan bisikan Lasmi, Odong ingin tinggal di mobil. Berjam-jam Odong menunggu, akhirnya ia bosan. Ia keluar dari mobil. Lasmi yang mengawasi sedari tadi menjadi yakin. Inilah waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Petang mulai menggelapkan langit. Odong tidak sadar mengikuti suara yang memanggilnya.
Ia telah sampai di jalan setapak pinggir sungai besar. Di depannya nampak perempuan berbaju merah melambaikan tangan. Odong memegang pembatas jembatan dan mulai menyeberang. Di bawahnya, sungai yang berarus deras mengalir tak terkendali, seakan siap untuk peristiwa hari ini. Balas dendam Lasmi. Odong terpaku menatap arus sungai. Ia sudah di bawah pengaruh Lasmi. Perlahan, ia memulai memajukan tubuhnya. Balas dendam Lasmi sudah di depan mata. Supir itu akan menerima balasannya. Anaknya mati. Selangkah lagi, tapi tiba-tiba Lasmi mendengar suara lelaki yang sangat dikenalnya. Ia sangat kaget dan melihat ke asal suara itu. Rupanya itu adalah suara Asep. Rupanya Asep dan Dadang tidak sengaja melintas dan melihat anak kecil itu di atas jembatan. Asep dan Dadang kemudian menghampiri anak itu. Mereka menanyakan orang tua si anak. Cara Asep mengelus kepala anak itu membuat Lasmi mengurungkan niatnya. Asep kemudian mengantarkan anak itu, sementara Dadang pulang. Lasmi hanya melihat punggung suaminya dan anak itu menjauh. Asep menggandeng anak itu dengan kasih sayang. Lasmi membayangkan anak itu adalah anak mereka. Amarah Lasmi pun mereda. Asep mengantarkan anak itu sampai di pasar. Si anak langsung memeluk ayahnya yang kebingungan. Si supir gemetar mengetahui orang yang mengantar anaknya adalah Asep. Si supir itu keluh, tapi ia berterima kasih sembari menahan tangis dan perasaan bersalah. Asep pamit dan berjalan meninggalkan pasar sembari menatap ke langit. Di sebelahnya Lasmi seolah menggandeng tangan Asep. Lasmi tersadar, jika ia menunaikan balas dendamnya, ia tidak akan pernah melihat potret kebersamaan yang ia dambakan. Seandainya anak mereka masih hidup seperti yang Asep pikirkan saat ini. Asep dan Lasmi seakan bergandengan tangan sampai rumah. Hawa Lasmi menjadi sejuk. Ia bahagia meski dendamnya tak